ada oknum Polri lain yang terlibat. Nyanyilah dia sampai kemudian Mabes Polri turun tangan. Dari sini semua terbuka. Dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik. Pakai metode tes rambut. Dan hasilnya, boom, positif. Saya mengajak kita semuanya untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba. Polisi dan narkoba harusnya kayak minyak sama air. Tapi entah sudah berapa banyak jurnalis memberitakan keterlibatan polisi sama narkoba. Ada yang ikutan pakai, ada juga yang ikutan jadi pengedar. Nah, kalau level Kasat Narkoba sama Kapolres sudah fix terlibat peredaran narkoba, kira-kira gimana isi Polresnya? Beneran sudah steril dari narkoba? Atau masih ada yang belum tersentuh? Nah, menurut kalian nih, Mabes Polri perlu menyisir lagi nggak buat bersih-bersih? Kita cek now. Sebelum kita bahas soal Kapolres Bima yang terlibat narkoba, gue mau lu lihat video ini. Saya, Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro, SIK MC, Kapolres Bima Kota, mengucapkan selamat Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2025. Saya mengajak kita semuanya untuk memutus rantai peredaran gelap narkoba, bukan hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan pencegahan dan rehabilitasi. Mari kita selamatkan generasi muda, dukung pemulihan para korban, dan ciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari narkoba. Ini adalah bagian penting dari ikhtiar besar kita menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bersama kita bisa. Lantang banget komandan bilang stop narkoba di Hari Anti Narkoba. Nggak terlalu kaget sebenarnya. Karena yang level Kapolda Bintang 2 itu juga pernah terlibat. Ingat nggak Teddy Minahasa? Tapi sekarang kita bahas nih, gimana sampai Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro, ini bisa ketahuan terlibat narkoba. Kasus ini terbongkar bukan dari hasil pengintaian yang panjang, tapi dari nyanyian orang dalam. Semua berasal dari ketangkepnya asisten rumah tangga Bribka IR. Pas digeledah, ternyata rumah dari Bribka IR ini ditemukan ada sabu 30 gram. Nah, kemudian dikembangkanlah temuan sabu ini. Sampai kemudian Kasat Narkoba Polresta Bima, AKP Maulangi, juga diperiksa dan terbukti. Sebenarnya netizen sudah curiga dengan gesturnya AKP Maulangi ini. Kasus ini berawal dari pengembangan penangkapan sebelumnya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba, di mana ada keterangan yang disampaikan bahwa ada oknum Polri lain yang terlibat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, maka Bipropam dan Ditres Narkoba setelah mendapatkan informasi ini melakukan pemeriksaan ke oknum Kasat Narkoba Polres Bima Kota tersebut. Dan pada tanggal 3 Februari tahun 2026, Bipropam dan Ditres Narkoba melakukan tes urin terhadap yang bersangkutan, di mana hasil yang dilakukan tes urin adalah yang bersangkutan dinyatakan positif amfetamin dan metamfetamin. Rupanya AKP Maulangi ini nggak mau sendirian, bro. Nyanyilah dia sampai kemudian Mabes Polri turun tangan. Dari sini semua terbuka. Bukan cuma soal pemakai, tapi ada jejak narkoba yang ditemukan di rumah Kapolres Bima, AKBP Didi di Tangerang, Banten. Berapa banyak narkoba yang ditemukan? Nih, lo dengerin baik-baik. Dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 plastik, klip dengan berat total 16,3 gram. Narkotika jenis ekstasi sebanyak 50 butir, pil aprosolam sebanyak 19 butir, pil Happy Vibes sebanyak 2 butir, dan terakhir ketamin sebanyak 5 gram. Nggak berhenti di temuan narkoba, supaya sahih dan meyakinkan dilakukan tes urin, bro. Bener nggak nih Kapolres Bima pemakai atau pengedar? Nah, kemudian diteslah urin. Tapi you know what? Hasilnya negatif, bro. Tapi jangan salah, polisi kita udah pinter-pinter, udah top lah. Nggak cuma tes urin, tapi juga pakai metode tes rambut. Dan hasilnya, boom,
positif. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 4 sebesar 200 juta rupiah. Yang menarik bro, Kapolres Bima AKBP Didi ini, dia polisi yang punya prestasi. Nggak percaya? Kita lihat buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat atas dedikasi dan bimbingannya. Malam hari ini saya bersama pengusaha Kamboja dan Malaysia mendapatkan penghargaan dari Indonesia Award Communication dengan mengarai predikat sebagai Best Sprint Visioner Leader 2020. Ini merupakan wujud kerjasama kita semuanya. Ini merupakan bukan hanya sebagai penghargaan pribadi, melainkan sebagai wujud kerjasama, dedikasi, kerja keras, dan loyalitas dari seluruh personel Polres Bima Kota. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas bimbingannya Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang polisi sudah ngantongin identitas bandar yang masuk narkoba. Tinggal kejar dan tangkap. Kita lihat aja, apakah sang bandar punya backing orang kuat? Apa penangkapannya beneran terjadi atau kasusnya berhenti di level oknum lagi? Tapi oke lah, Polri sedang bersih-bersih di internal. Ya, kita sebagai warga negara, tinggal kita awasin aja. Kalau ada yang nggak beres, tinggal lapor. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib. Kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Jenderal, tapi janji ya, warga yang melaporkan itu dilindungi dan nggak dikriminalisasi. Guys, laporin aja kalau kalian tahu ada polisi yang terlibat pakai atau malah ikutan jualan narkoba. Tapi ya, seperti yang tadi gue bilang, ini bukan kasus pertama di level perwira polisi terlibat narkoba. Level di bawah perwira, ya silahkan, lu googling sendiri deh. Cek kasus-kasusnya. Buat bersih-bersih, ya sapunya harus bersih. Kalau sapunya kotor, ya nggak bakal bersih rumahnya. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.